Teladan pada 1 Timotius 4 ayat 12 bilang, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dan dalam kesucianmu." Kita sebagai orang percaya harus mengandalkan Tuhan dan menjadi contoh agar orang lain ikut tergerak untuk menjadi teladan. Jangan menjadi teladan hanya untuk dipuji-puji atau meninggi-ninggikan diri sendiri, tetapi lakukan dengan segenap hati kita. Teladan bisa dilakukan dari hal-hal kecil, mau itu berdoa, sharing firman, berbagi Injil, memberi kesaksian, dan masih banyak lagi. Pakai roh untuk menjadi teladan bagi orang percaya, dan Tuhan dalam setiap pilihannya kita, dan di setiap jalannya kita. Dan berikut teladan yang harus dimiliki oleh anak-anak terang. Perkataan di Efesus 4 ayat 29 berkata, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana ada perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Sebelum itu kita harus tahu teladan itu artinya apa. Teladan adalah sesuatu perbuatan yang patut ditiru. Nah, jika kita ingin menjadi teladan bagi orang, maka kita harus melakukannya dengan baik. Contohnya, teladan dalam perkataan yaitu kita bicara kepada orang dengan baik dan tidak marah-marah, dan tidak juga menggunakan emosi. Pasti juga dampaknya akan baik. Dan jika kita melakukan perkataan dengan marah-marah atau emosi, pasti dampaknya juga akan tidak baik, dan itu bukan teladan, tapi itu menjadi ajaran yang sesat. Jadi, jadilah teladan dengan melakukannya dengan baik dan bukan dengan emosi. Itu saja. Yang kedua adalah tingkah laku. Sebagai seorang muda, mungkin kita merasa takut dan minder karena usia kita yang belum dewasa. Hal yang dapat kita pelajari dari nasihat Rasul Paulus kepada Timotius adalah bahwa sekalipun kita masih muda, kita dapat tetap menjadi teladan bagi orang lain. Hal ini bisa terlihat dalam sikap kita membawa diri melalui cara kita bertingkah laku. Marilah kita belajar menjadi seorang muda yang dapat menjadi teladan di dalam tingkah laku. Kita bisa mulai dari sikap kita kepada orang lain. Yang terpenting adalah kiranya kita memuliakan Allah dalam tingkah laku kita dengan mengetahui bahwa Dia tahu setiap tingkah laku yang ada sebelum semua. Contoh teladan yang ketiga adalah kasih. Jika kamu ingin menjadi teladan, sikap yang ketiga adalah kasih. Misalnya kita ingin dikasihi, kita itu harus mengasihi dulu, baru bisa dikasihi. Jadi kalau ingin dikasihi, mengasihilah terlebih dahulu. Itulah cara menjadi teladan. Nah, jika kamu mau menjadi teladan tapi dengan cara pakai emosi, marah-marah, dan mudah putus asa, cara kamu itu sudah salah. Itu melainkan bukan kasih dan tidak untuk diteladani gitu. Jadi belajarlah menjadi teladan dengan tidak menggunakan emosi. Jadilah teladan dengan kasih seperti yang ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Belajarlah jadi teladan dengan kasih, sukacita, damai sejahtera. Jangan pakai emosi. Itu saja dari saya. 4. Kesetiaan. Yang saya renungkan tentang kesetiaan adalah kesetiaan bukanlah kesetiaan kalau hanya dengan kata-kata, tetapi harus dibuktikan dengan tindakan nyata lewat karakter kita. Banyak orang menjadi sukses karena mereka setia, tetapi saat mereka menjadi sukses, kesetiaan mereka menghilang. Ini biasa terjadi tidak sama-sama orang, tetapi hanya sebagian orang.
Nah, itu cuma contoh. Jadi, kesetiaan kita itu tidak boleh hanya dalam hal-hal tertentu, tetapi harus dalam semua hal yang dipercayakan Tuhan bagi kita. Dan juga saat Tuhan menciptakan kita, Tuhan itu memberikan kesetiaannya bagi kita. Oleh karena itu, kita juga harus memberikan kesetiaannya kita yang baik kepada Tuhan. Kesucian atau suci bisa juga disebut bersih atau tidak ternodai. Berikut teladan dalam kesucian, yaitu harus menjadi contoh bagi orang percaya jika kita dikasihi berkat oleh Tuhan untuk membagikan firman Tuhan dan Injil. Dalam hidup suci itu contohnya tidak meninggi-ninggikan diri, tidak memakai kelebihan kita untuk disombongkan. Jika kita ingin menjadi suci, kita harus bersandar pada Kristus dan jadilah sumber bagi banyak orang dan menyebarkan firman Tuhan. Intinya, kita jangan seperti orang dunia yang menyombongkan diri dan memegah-megahkan diri demi dipuji. Tapi jadilah orang suci yang mengandalkan Tuhan dan yang bersandar pada Kristus dan menjadi sumber teladan dan inspirasi bagi banyak orang.